Countdown-nya sudah habis. Betul. Dan sudah mulai ada transisi yang muncul. Terus ada logo Saya Esports Championship yang diputer-puter. Itu menandakan kita bakal masuk ke game yang keempat. Yes, betul. Dan juga udah ditembakkan nih lasernya ke pesawat tempur kita di game kita yang keempat kali ini. Dan ini benar nih, keluarnya sekarang nih untuk Day 1 Match 4-nya. Betul, nggak kayak tadi ya, terlambat. Dan untuk flag pad-nya, Survey membuktikan. Ini dari arah Georgiopol Ini Utara. kayaknya dari Severny atas nggak sih? Iya. Dari Severny ke arah Primorsk. Iya, turun ke bawah ya. Iya turun Tegak, ke bawah, iya. nggak mungkin turun ke atas dong. Tegak lurus lagi kayaknya di pesawatnya. Enggak, ini agak belok sih. Agak belok. Ah, Oh iya iya, kan? agak belok. belok dari Severny menuju ke arah Primorsk. Severny-nya juga nggak Severny amat ya, karena ada di bagian kiri dari Severny-nya. Makin penting ya yang kita bahas ya. Memang impressive. Nah, dan juga dari arah tim ATS Autotusun mereka juga akan langsung menuju ke arah bagian Zarki nampaknya. Dan terpantau kali ini grup E itu bermain, berarti yang nggak bermain itu dari grup D. D. Grup D tidak bermain berarti nggak ada Buah, nggak ada Adfriend, Betul. Eagle Esports dan juga Geek Fam Malaysia. Dan baru bergabung bersama kita ada The Xavier, Beta, GE dan juga N9. Kirain ada yang terhubung gitu Bukan. baru bergabung siapa? Bukan, baru bergabung bersama kita, sudah terhubung di ujung telepon sana. Ada Bapak Ozi. Ada suaranya. Ada suara gaib tiba-tiba. Alright, circle sudah muncul dan ini ke arah kiri atas. Berbanding dengan Irengel pertama tadi, di mana Irengel pertama itu di kanan bawah. Yes, betul. Dan juga terpantau dari bagian Georgiopol di bagian apartemen itu kosong karena Geek Fam Malaysia mereka nggak bermain untuk hari ini dan akan diisi oleh tim ATS yang mengambil ke bagian Zarki. Tapi pertemuan nampaknya tidak terelakkan di area yang sedang dikuasai oleh The Xavier bertemu Wah, dengan 3 tim, M42. coy. 3 tim bahkan di Weh, Pochinki. sugoi ya. 3 tim loh di arah Pochinki. Gila, Xavier. Terus ada M42. Satu lagi mana itu yang udah mulai melipir dari arah Pochinki-nya. Dan sebuah sergapan yang begitu cepat tadi terjadi di arah jalan raya. Di mana Farang kayaknya bakal meninggalkan satu anggotanya dan menjadi poin pertama untuk APG. Yes, betul. Beta Sentinel juga terpantau satu knockdown juga dan juga bahkan dari Mugen berarti bisa men-take down juga player dari arah Nine Esports ini. Banyak banget player-player udah mulai tumbang di early-nya, bahkan dari RRQ juga harus merasakan hal yang sama. Voldemort di belakang karena lobby oleh tim GE. Betul, berarti drop zona RRQ agak bentrok di arah schoolnya ya, atau di arah apartemennya. Tapi dari The Xavier yang sudah melemparkan beberapa granatnya masih belum mampu mendapatkan sebuah knockdown. Dan M42 juga sedikit menurunkan tempo dan ini udah hafal ya, udah sama gitu pergerakan-pergerakan seperti apa. Tapi ada granat tadi dan membuat Lamborghini kembali turun ke lantai 1. Hampir aja granat mateng disamperin sama Lamborghini. Yes, betul. Anda juga nampaknya dari Radak dan juga Rebis masih berusaha untuk berkelana aja di bagian kempong untuk kompon. Sementara dari bagian Ruiz ternyata pertemuan antara tim RRQ dan juga dari The Rivals yang sekarang juga sudah mulai semakin mendekati pergerakan dari arah RRQ walaupun masih terhalang dengan bangunan yang ada di sekitar Ruins. Oke, di arah Ruins juga ternyata ada yang bentrok. RRQ kayaknya nggak sampai deh tadi buat Karaskul. Ini ngebuat mereka agak sedikit nge-split di mana satu anggota mereka tadi tertangkap dan harusnya pulang ke lobby nggak sih? Kayaknya pulang deh. Kayaknya pulang ke arah lobby karena tiba-tiba anggota alive-nya itu tinggal 59. Yes, betul banget. Dan juga ini kita bisa juga pergerakan dari arah tim Forever juga mereka aware banget di sekitar mereka berusaha untuk dijaga semaksimal mungkin. Dan dengan tidak bermainnya grup apa ya Kak? Lupa aku. Grup D. Oh, grup D. Grup D. Gila, Grup D. Windy suka lupa gitu ya. Kamu nggak lupa kan kalau ada yang menunggu kamu di rumah? Aduh. Ini dari arah Bonufest sekarang kembali nyaman lagi. Wah, dibales. Oke, dibalas Ya, dibales lagi. Tapi ada trading yang terjadi juga antara tim Genesis Esports ke arah tim RRQ. Bahkan Bot juga terpick off juga angle-nya ternyata ada jarak yang terjadi. Tapi nampaknya lihat dari NRPeko berhasil bisa mempick off juga player ke arah tim Genesis Esports. Betul, dan ternyata dari RRQ mereka hanya bermain dengan 3 anggota mereka saja. Mereka tidak bermain dengan full anggota, tapi mereka hanya bermain dengan 3 anggota mereka aja. Mungkin agak sedikit tertinggal lobby tadi ya. Dan RRQ untuk kali ini mereka menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Wow, dan juga lihat dari arah Rivals juga berusaha untuk mendapatkan keuntungan atas fight yang terjadi dari tim RRQ. Tapi opening knock juga didapatkan oleh tim The Xavier di arah bagian Pochinki. Sudah mulai bisa membuka beberapa tembakan ke arah bagian dalam, bahkan trading juga terjadi, bahkan Rebis
yang dipulangkan terlebih dahulu ke arah bagian lobby daripada seorang Pew. Betul sekali, Pew masih bertahan di arah rumah Spider, sementara 3 pemain dari M42 mereka berada dalam satu deret yang sama. Frankie sudah mulai mengecek, kali ini 3 lawan 3 untuk player aktif ya, karena Rebis sudah dipulangkan ke arah lobby dan Dark masih mencari-cari ke bagian depan sana. Tadi ada 3 tim tapi kali ini hanya terpantau 2 tim karena satu tim berwarna abu-abu lebih memilih untuk mundur ke bagian belakang dibandingkan YOLO untuk melakukan fake di arah Pochinki, karena tadi mereka udah ngelihat parasut yang begitu banyak sebelum mereka turun. Dan Frankie memberikan tekanannya menuju ke arah Pew, di mana Pew yang masih merangkak-rangkak untuk diselamatkan. Yes, betul. Hanya bisa melakukan gerakan crawlback untuk bisa menjangkau area rekan satu timnya untuk bisa dilakukan upaya revive. Tapi granat dari arah satu buah rumah hampir menumbangkan oleh seorang Lamborghini. Dan nampaknya dari arah tim M42 berhasil bisa menjangkau posisi dari arah seorang Pew untuk dilakukan upaya revive. Tapi nampaknya dari arah The Xavier membiarkan seorang range merevive rekan satu timnya. Ini udah abu-abu sih tadi, pandangan si Pew tuh udah abu-abu banget ya. Aduh, tolong, ini udah gelap, layar udah gelap, tapi untungnya masih bisa disentuh ya. Dan Dragon kali ini dengan granatnya lempar ke depan sana, belum ada yang connect sama sekali, splash damage pun gak masuk. Dan Lamborghini dengan AKM-nya berupaya untuk mendapatkan sebuah cicilan damage karena pemain dari M42 yang masih bertahan di sebuah rumah. Yes, betul. Healing menggunakan bandage yang Lamborghini punya karena dari healingan juga terbatas banget. Bahkan beberapa hit tadi udah mulai masuk juga mengenai player dari arah tim M42. Sementara itu Lamborghini akan juga berpindah lagi berusaha untuk mendapatkan area yang lebih luas lagi. Berusaha untuk regroup, nampaknya dari arah tim The Xavier nggak jadi terlalu agresif lagi mengingat dari arah defensive F42 itu juga luar biasa kuat. Ya, ini masih 3 lawan 4, ternyata belum ada trade point yang didapatkan oleh The Xavier setelah mereka kehilangan seorang Rebis. Dan dilihat dari pergerakannya kayaknya mereka nggak mau terlalu ngotot lagi deh buat mengincar dan mencari keberadaan pemain-pemain dari M42. Terlihat tadi Frankie yang ada di barisannya M42, sekarang mereka udah sekarang Frankie udah mulai nge-regroup ke arah anggota The Xavier yang lainnya. Yes, betul, tapi justru kedamaian ada dari tim Infinity. Tapi ini dari Infinity mereka nggak bergerak secepat biasanya. Kalau dulu kan dari PMGC kan 4 menit rotasi, 4 menit jaga di bagian jembatan. Tapi kali ini mereka juga masih cukup santai walaupun jaraknya 1 km ke arah bagian playzone-nya. Ya, ini udah sering sih dilakuin sama Infinity, mereka mainnya santai aja lah, nggak usah buru-buru. Mereka tuh menurut gua ya, itu tim yang fleksibel. Mereka bisa main cepat, mereka bisa main lambat, jadi tempo mereka tuh benar-benar adaptasi dari gamenya. Kalau misalkan drop zone mereka nggak kebantu dari flag pad ya, mereka bakal main lama gitu untuk ke arah drop zone mereka, maksimalin lootingnya, terus mereka bermain dengan tempo yang lambat dan bermain di pinggiran zona-zona berikutnya. Yes, betul, dan juga nampaknya pergerakan sedikit demi sedikit step by step dilakukan juga dari arah seorang Nuzi berusaha untuk memaksimalkan kembali healingan dan juga looting yang mereka punya untuk saat ini. Dan dari Mela juga ini masih seri yang pertama, masih bisa banget untuk diteben oleh keempat player dari arah tim Infinity. Betul, masih belum. Jadi santuy baik ya, santuy baik, nggak usah buru-buru. Yangon Galacticos yang 2 match merasakan tusun. Kali ini mereka sudah mulai nge-regroup, scraping area di pinggiran atau dari arah bawah untuk menuju ke bagian atas. Pergerakan mereka untuk masuk ke dalam zona juga tidak terlalu jauh tentunya. Dan Frankie, ini dia, satu pemain dari The Xavier yang tadi agak sedikit tertahan tapi sudah berhasil untuk melakukan regroup. Beda halnya dengan GE yang sudah mendapatkan poin kah? Tadi kalau nggak salah mereka dapat poin pertama deh. Oh, dapat 3 malah. Dapat 3. Mereka udah ngedapetin 3 poin tadi, ngedapetin pemain RRQ 2, terus satu lagi dari mana berarti ya? Ya, intinya mereka udah ngedapetin 3 lah guys, dan logonya agak teringat sama Elite 8 gua ya. Logonya agak sedikit teringat karena ada garis-garis di bagian atas dan bagian bawah. Yes, betul, dari Genesis Esports dari tim Myanmar. Betul, dari Myanmar. Dan gak ada tuh Win kayak yang lo prediksi tadi yang bakal seru dengan fight yang intens, ternyata sama aja di setiap e-wrangle early game udah pasti bakal jadi gameplay yang pasif. Yes, betul, dan juga kali ini dari bagian school diamankan oleh tim Beta Sentinel yang mereka bermain dari bagian apartemen school, dan juga circle-nya kembali lagi mendominasi ke bagian kiri atas dari pulau e-wrangle itu sendiri. Infinity pun mereka baru bergerak dari bagian jembatan, nggak ada hadangan sama sekali, nggak ada yang nge-lock angle mereka, dan cukup free banget area dari tim Infinity. Ya betul, dan ada satu hal yang unik sih. Apa tuh? Ini ada komen lagi nih dari Hamin Min ya. Hamin Min. Dia bilang banyak orang ini kerja di negara ini. Seenggaknya dia kerja, daripada lu cuma ngetik doang. Iya. Kerjaan lu cuma ngetik dan
dan ngomong yang aneh-aneh gitu. Memancing huru-hara. Seenggaknya itu orang kerja. Mau dia kerja di negara sendiri kek, mau kerja di negara orang kek, yang penting itu Betul. orang kerja. Ada penghasilan. Lah elu. Cuma jadi tukang ketik. Di live chat lagi. Back to the beat. Back to the game. Circle yang kedua, ada beberapa tim yang masih menahan di bagian luar circle ya. Main dengan tempo lambat, mungkin karena placementnya belum terlalu bagus. Ya, betul. Mereka berusaha untuk mencari lagi celah yang lebih maksimal lagi untuk gameplay mereka. Kira-kira apa nih yang kurang untuk mereka bisa perbaiki. Tapi nampaknya pertemuan antara tim APG dan juga Bonafide terpantau satu player dari seorang bots terknockdown di area bagian cukup jauh dan juga cukup open untuk bisa di-revive oleh tim Bonafide. Yes, tapi ada Nux yang ada di bagian sebuah lower ground tipis. Granat juga sudah mulai dilemparkan. Kali ini belum ada trade knock sama sekali. Pick juga belum dilakukan. Sementara Bonafide masih menahan di bagian pinggiran sungai. Tentunya Molotov akan dilemparkan. Tapi Nux malah yang terspot. Ada Stalker yang kembali lagi menumbangkan satu anggota dari Bonafide. Agak sedikit kocar-kacir nih. King Kong di pinggir sungai. Yes, betul. Dua player aktif lagi yang tersisa dari arah tim Bonafide. Dan apakah Tuyul juga akan coba di-lock angle-nya dari arah seorang Skynin. Berusaha untuk memprediksi di manakah letak dari Tuyul nanti akan mengambil nafas. Dan Ucup masih terhimpit posisi di bawah jembatan. Dan APG juga mereka udah nge-split berusaha untuk mendapatkan angle. Bahkan mengunci pergerakan dari arah tim Bonafide. Betul sekali. Dan Ucup nih di bawah jembatan masih tertahan. Masih ada dua player aktif dari Bonafide sejauh ini yang bertahan. Karena udah susah banget ini untuk menyelamatkan satu anggota mereka yang ada di bagian belakang. Bahkan di area rumah banjir udah bener-bener dikontrol. Dan bots sudah bleeding out dan kembali lagi hilang satu anggota dari Bonafide. Ya, masih ada dua tapi. Ya, betul, masih ada dua player aktif lagi dan seperti biasa dari arah West Clan mereka akan mengamankan ke arah bagian choke point di perbukitan Georgiopol saat ini dan terpantau dari Beer 11 juga sedang memata-matai pergerakan dari arah tim War Rivals yang mereka masih punya compound dan juga area untuk mereka bisa playing around untuk saat ini dan West Clan satu-satunya tim yang mengincar ke arah bagian choke point di Bukit Georgiopol kali ini. Ayap, kali ini Face Clan seperti biasa rotasi mereka begitu cepat keluar dari arah Georgiopol container untuk mengamankan high ground tertinggi saat ini dan granat dilemparkan ke bagian atas. Torike menghindari granat tersebut dengan manis. Masih ada di bagian rooftop tentunya, ada beberapa langkah kaki di bagian bawah, satu orang doang ternyata. Oh ini Face Clan juga? Face Clan. Bercanda. Udah di-hype-in ternyata. Ini bisa rematch gak sih? Hah? Bisa rematch gak nih? Gua kira loh. Ternyata lagi ngetrol. Lagi bercanda. Bercanda. Salah kita juga sih. Nggak ngelihat warna di minimapnya ya. Oke. Oke, dan biasanya kita ngerjain orang, kita dikerjain sekarang. ya betul banget. Karma itu ada guys. Karmanya juga cukup instan ya Betul. ternyata. Lebih cepet tuh, lebih instan daripada mie. Cakep. Dan juga nampaknya lihat pergerakan dari arah tim Beta Sentinel juga cukup berani untuk bisa mereka nge-retake area dari arah Orange yang terlebih dahulu mereka amankan. Mereka secure dan saat ini dari arah Kids juga masih berusaha untuk bermain, berusaha memberikan beberapa backup. Terpantau dua player Beta juga udah mulai di lock angle-nya oleh seorang Astro. Yes, ini perdananya Beta main ya. Beta, GE, N9 sama The Xavier itu perdana mereka bermain dan terjadi pertempuran di arah tempat di mana Face Clan bercanda tadi. Wah, ada beberapa rotasi cepat yang sudah mulai dibangun dan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tim yang masih ada di bagian luar zona. Betul, Beta dan juga Orange pun gak akan commit fight kembali, gak akan coba engage lagi dan Beta melewati begitu saja momentumnya dan ternyata itu dari rekan satu timnya juga. Dari arah tim Beta ternyata bukan tim lawan, kirain tim lawan. Tim Beta ini kenapa ya? Kita baru game keempat udah banyak halunya loh. Iya. Biasanya tuh halu-halu terjadi di game terakhir, tapi Beta sudah mulai mereka close combat dan berhasil mendapatkan satu pemain dari tim APG. Tumbang satu bahkan tidak diberikan kesempatan untuk diselamatkan. Oh, belum sampai ke end tapi setidaknya mereka udah tahu di mana keberadaan anggota APG yang lainnya. Yes, betul, dan bahkan ada beberapa granat yang tadi coba dilontarkan cukup jauh, bahkan smoke juga dari pop out untuk bisa membutakan vision dari arah tim yang berusaha untuk nge-guide mereka dari arah tim APG. Bahkan Circle juga sudah mulai menjalankan tugasnya berusaha untuk mempersempit lagi ruang gerak dari tim-tim yang tersisa. Beta dan juga APG masih sama-sama tertahan di area yang sama, bahkan Ucup masih berada di area bagian jembatan juga. Kenapa? Ada Ucup di luar tadi. Iya. Iya. Oh iya, beda. Beda Ucup.
Beda Ucup. Oke, ada beberapa smoke juga yang sudah mulai dilemparkan. Kayaknya masih bisa untuk diselamatkan untuk anggota APG. Oh nggak bisa. Satu sudah dipulangkan ke arah lobby dan Ucup masih bertahan sebagai punggawa Bonafide yang tersisa di arah perairan ini. Dan still kill masuk ke arah tim Bonafide. Timnas Stalker juga di end langsung oleh tim Bonafide. Bahkan dari arah beta pun masih berusaha untuk mendapatkan knockdown. Bahkan Ucup terpick off angle-nya dari arah seorang Picon. Last man standing tersisa untuk tim Bonafide kali ini. Ya, sangat disayangkan dari Ucup berhasil melakukan steal elimination, malah kali ini dia terpick off oleh pemain dari tim beta. Satu orang YOLO rotate di tengah jembatan dan sepertinya hilang dengan begitu cepat. Knock and valid, no debat, poin kembali bertambah ke arah APG. Yes, betul, ternyata smoke yang ada di pop out tidak cukup untuk bisa menghalangi vision dari arah tim beta. Bahkan beta Shlik pun berhasil bisa mendapatkan knockdown dari tim APG. Terpantau lagi, terculik lagi player dari tim APG dan juga Bonafide. Last match ini tersisa dan beta yang berhasil bisa mengamankan area bagian jembatan yang saat ini. Oke, di arah lain tembakan dari belakang masih belum mampu ternyata untuk mendapatkan sebuah knockdown dan sebuah poin. Kembali lagi harus cabut dari arah Gergopol Perumahan karena Gergopol Perumahan sudah ditinggalkan dari zona yang keempat. Malah kali ini zonanya nge-center ke arah Gergopol Container. Yes, betul, karena bagian Gergopol Container kita tahu itu tempat yang dikuasai oleh tim Voice dan juga bahkan tadi rotasi dari arah tim Mantis pun hampir aja diterbangkan, tapi nampaknya ada following juga BK Fire dari arah tim Mugen dari Moxie yang berhasil bisa men-take down player dari arah tim 9 Esports. Dari M42 pun nampaknya nggak bisa bertahan lagi dan dipulangkan ke arah bagian lobby player mereka. Dan sementara itu dari arah seorang Moxie yang tadi sukses bisa nge-cut rotasi dari arah tim 9 Esports. Betul sekali, dan pergerakan dari Mugen begitu percaya diri dengan vehicle yang mereka punya saat ini. Tidak usah terburu-buru untuk masuk dalam zona, berbeda halnya dengan Genesis Esports yang sudah menggerakkan vehicle-nya untuk berada di bawah kaki Gunung Gergopol. Atasnya ada Four Rifles dan belum pertembakan dari Four Rifles. Dia turun dari arah mobilnya karena Four Rifles bakal tertahan. Ternyata mereka memfokuskan fokusnya ke arah pemain dari YG atau Yangon Galacticos. Tapi ternyata Fokus juga memberikan tembakan ke bagian bawah. Genesis kali ini berarti dari Four Rifles mereka mengontrol Yangon dan juga melihat ke arah Genesis. Yes, betul, dan bahkan kokan granat dari tangan kanan seorang Red berusaha untuk dimaksimalkan semaksimal mungkin ke arah tim Four Rifles, tapi meletup masih belum bisa melukai player dari arah tim Yangon Galacticos. Foki pun berusaha untuk memberikan beberapa backup fire, ada beberapa predictive lagi trap grenade, tapi masih belum bisa menghancurkan formasi dari arah tim Yangon Galacticos. Betul sekali, Yangon masih bertahan sejauh ini, sementara Red bakal melemparkan smoke-nya untuk yang lebih banyak lagi. Tapi lihat, ada satu pemain dari Yangon Galacticos yang sudah mengamankan bagian lower ground dan Epi pun tertangkap. Ada di bagian tengah dari sebuah lempengan Gunung Gergopol. Kali ini akan sangat sulit untuk diselamatkan, tapi pemain dari Yangon tertapping dari arah atas dan low SP, tapi akhirnya berhasil mendapatkan dua pemain dari Yangon Galacticos. Kali ini Four Rifles kembali lagi mengontrol area pegunungan ini. Yes, betul, peluru barrel yang cukup on point yang dimainkan oleh seorang Red masih bisa mendapatkan lagi pundi-pundi point elimination ke arah tim Four Rifles. Bahkan dari Aipo pun semakin berani lagi untuk bisa memberikan upaya revive-nya terhadap seorang AP saat ini. Tapi dari arah Yangon Galacticos, dari seorang Loki pun akan coba langsung dipulangkan dari lobby, menyisakan dua player aktif saja untuk tim Yangon Galacticos. Betul sekali. Dari Four Rifles kali ini yang sudah mulai turun gunung, perlahan-lahan pemain mereka menyelamatkan satu orang, yaitu seorang EP. Sementara di arah Gergopol, The Infinity mendapatkan gangguan dari arah Mugen. Mugen ini gangguin dua tim ya, dan ini dia. Moxie ter-take down. Ada Katani tadi dengan sebuah kontrol aim yang begitu bagus, mendapatkan poin demi poin untuk tim The Infinity. Betul, apa ini juga sebuah situasi yang ketat banget untuk saat ini. Bahkan dari arah tim Four Rifles terjepit posisinya dari arah tim Orange. Bahkan Popov pun reload yang segera dilakukan, diganti dengan Scar L-nya dengan kali 4-nya, berusaha untuk mendapatkan lagi knockdown-nya ke arah tim-tim dari arah tim Four Rifles. Alright, dari arah Gergopol Container yang semakin ramai. Kali ini ada 1, 2, 3, 4 tim termasuk Tuyul. What? Tuyul? Gimana caranya Tuyul, last man Bonafide sekarang ada di bagian Gergopol Container? Wow. How can? Wow. Luar biasa Bisa banget. di situ ya? Permainan last man standing dari arah tim Bonafide luar biasa banget, dan juga bahkan pemadatan udah mulai terjadi juga. Sekarang harga tanah di Gergopol Container kembali naik. Betul, harga kargo juga udah mulai naik ya. Betul. Tidak hanya tanah, kargo juga naik. Ini berarti bisnis di Gergopol akan meningkat nih. Yes, betul banget, dan juga nampaknya dari arah Westland juga sudah mulai meningkatkan lagi ritme mereka untuk mereka bisa fight dengan arah tim-tim lain. Tapi dari Farang Kabo terpick up juga angle-nya dari arah bagian luar, sementara itu dari Orange juga terhimpit
dipaksa untuk mereka bisa mendapatkan area yang cukup minim karena kalau sekalian keluar itu dari Orange sudah benar-benar open banget areanya. Iya betul, dan FaZe Clan udah mendapatkan 2 elimination di arah lain dari Farang. Ternyata satu anggota mereka tumbang dan Infinity bakal mendapatkan tekanan dari FaZe Clan. Mereka menembak dari bagian belakang namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Fokusnya agak sedikit terbagi dan Beard Eleven dari arah gudang ternyata mampu untuk menjatuhkan Nuzi, pemain Infinity yang sedang rotasi di sekitar FaZe Clan. Ya betul banget, dan juga nampaknya dari arah tim Orange juga berhasil bisa mendapatkan targetnya, bahkan dari arah tim Genesis Esports akan coba diburu juga oleh tim Westland. Knockdown didapatkan terlebih dahulu ke arah seorang Wit yang oleh tim Rivals dari arah bagian lainnya. Bahkan Westland berusaha untuk mendapatkan momentum dan juga timingnya untuk keunggulan atas tim Genesis Esports. Betul sekali, Genesis pun sudah tersungkur satu persatu anggota mereka. Hanya ada Master di bagian belakang yang bakal memberikan backup, tapi itu pun sangat sulit karena kali ini Mugen juga punya angle ke arah Master. Tapi lihat pergerakan dari Mugen begitu YOLO, satu orang menabrak ke arah compound dari arah Rivals dan tembakan dari bagian belakang. Ternyata masih ada Ares Comel yang menjaga dari bagian luar. Ini cuma ada satu portingan UAS doang, Win. Betul, dan juga tadi 2 player dari arah Mugen benar-benar YOLO movement banget. Mereka belum sempat turun dari kendaraan mereka tapi udah mulai disambut dengan tim-tim lain. Sementara itu dari arah tim Ates Auto Tusun juga mereka berusaha untuk memaksimalkan area yang mereka punya, dan granat Vintores mendapatkan player dari arah tim Rivals. Betul sekali, satu persatu dari anggota Rivals sudah mulai tumbang. Kali ini hanya ada 2 player aktif karena satu sedang terknockdown. Sementara Auto Tusun masih ngelock angle mereka ke arah luar dari Gergopol Container. Kita bakal lihat nih berikutnya ke arah mana, dan gua entah kenapa punya doa jahat untuk circle ini menuju ke arah jalanan. Oke, karena bagian luar yang lebih Ya, open betul gitu ya, sekali. biar lebih seru. Dan dari arah Orange juga sedikit dak-dikduk ini circle mengarah ke mereka atau enggak. Sementara itu dari arah Fast Clan Tony K juga berusaha untuk memberikan beberapa predik shotnya tadi ke arah bagian depan, tapi masih berusaha untuk mengunci ternyata pergerakan dari arah tim Orange untuk saat ini. Yes, dari itu mana tuh? Oh, dari Genesis ya. Oh, bukan Genesis. Iya betul, Genesis. Genesis dipulangkan ke arah lobby dan FaZe Clan. Tiba-tiba 7 elimination sudah mereka kumpulkan. Mereka punya kontrol area yang begitu bagus dan ternyata zonanya mendonat nih. Zona yang mendonat membuat semua tim yang belum mendapatkan area kontainer benar-benar kerepotan. Ya, saya sebut banget, dan juga kita bisa lihat pergerakan dari arah FaZe Clan akan semakin condong lagi untuk mereka stick posisi satu sama lain untuk mereka bisa memanfaatkan area pergudangan saat ini. Tapi dari bagian luar Infinity pun udah mulai menjangkau area dari arah tim FaZe Clan juga. Yes, dan FaZe Clan sudah mulai mepet. Ada beberapa tim kayaknya yang nggak bisa. Mereka dapetin gudang soalnya. Mereka dapetin gudang, tinggal ngeliat ke arah Infinity yang ada di belakang mereka doang. Yes, betul, dan nampaknya dari Rivals melihat keuntungan ke bagian depan, di mana dari arah tim-tim yang tepat berada di depan mereka dari Auto Tusun akan coba ditargetkan untuk saat ini, dan nampaknya A-Pool dan juga AP masih berusaha untuk mendapatkan timing mereka. Dicerna dulu informasi mereka saat ini, berusaha untuk mendapatkan area yang lebih luas lagi karena untuk melihat vision di arah bagian kontainer itu terbatas banget. Ya, dan kalau diperhatikan ya, dari arah total skornya, itu udah mulai ada perubahan loh. Dimana FaZe Clan naik ngebalap poin dari Auto Tusun. Yes. Terus Rivals yang udah mulai naik perlahan juga, dan Infinity yang udah mulai kekejar oleh beberapa tim. Sementara RRQ nih, yang kegeser beberapa posisi karena Infinity dan Rivals mereka bermain cukup bagus. Walaupun kalau diperhatikan dari segi poinnya itu hanya terpaut. Ya betul, dan nampaknya masih ada 7 tim lagi yang tertahan, di mana Orange puas di posisi yang ke-8 karena benar-benar mereka nggak bisa banget keluar dari area mereka, cukup open juga. Bahkan ada predict nets dari arah seorang dari arah tim Auto Tusun berusaha untuk mempredik tempat pasti dari tim-tim yang berlawan, dan kita bisa juga dari arah tim ATS. Setelah tapi pasti mereka berusaha untuk mendapatkan angle yang lebih luas lagi ke arah bagian luar. Betul banget. Xavier pun masih bertahan dengan 2 anggota mereka, dan ini kayaknya bakal menjadi poin elimination pertama untuk The Xavier di game yang keempat. Karena ini adalah permainan pertama untuk The Xavier setelah mereka beristirahat di 3 game pertama tadi. Sementara Duck yang masih menjaga angle bagian kanan masih memperhatikan pergerakan demi pergerakan yang bakal dibangun oleh The Infinity, termasuk dari tim Farang, karena Farang hanya menyisakan last man standing mereka di bagian pinggiran sungai. Yes, betul banget, dan juga kita bisa lihat dari arah Kobu tadi benar-benar nggak bisa banyak pergerakan banget dari arah tim Farang, dan dari Frankie pun akan semakin lebih leluasa lagi, lebih berani lagi untuk dia bisa memainkan area yang mereka punya saat ini dari arah tim The Xavier. Walaupun hanya menyisakan 2 player, tapi mereka benar-benar nggak tinggal diam. Mereka berusaha untuk menzoning out, bahkan dari Kabul last man standing dari tim Farang berhasil bisa dieliminate oleh player The Xavier.
Frankie yang mendapatkan last man standing dari tim Farang. Tentunya kali ini ada 6 tim. Yang tersisa For Rivals sudah mulai terlihat stabil kembali. Mereka bakal berdansa di arah kontainer. Smoke sudah mereka bangun juga untuk membangun wall smoke untuk maju ke arah titik yang berikutnya. Sementara Logan tertahan oleh pemain FaZe Clan. Hanya tinggal Mela, last man dari Infinity. Yes, betul. Kokokan granat dari arah Mr. Five sedikit di cancel karena dari arah pergerakan tim-tim juga udah mulai sulit untuk bisa diprediksi, mengingat banyak banget step yang terdengar dari arah angle seorang Mr. Five, tapi akan kembali lagi dimaksimalkan. Bahkan granat dari Voki yang terlebih dahulu connect berhasil bisa menumbangkan player yang tepat berada di depan mereka. Bahkan dari arah Nine Sport juga puas di posisi yang ke-6. Oke, Mr. Five sudah keluar dari arah gudang mereka, walaupun masih ada Vintores yang bakal menahan di bagian gudangnya juga. Sementara For Rivals nih yang cukup dekat dengan The Xavier, sama-sama menahan langkahnya. Granat bakal dilemparkan, meletup dan mendapatkan satu Bir 11 yang tumbang terlebih dahulu. Epi dari For Rivals berhasil menumbangkan satu anggota dari FaZe Clan, tapi lemparan berikutnya dari arah Voki jatuhkan rekannya sendiri. Yes, betul. Granat yang salah sasaran nampaknya dari arah tim For Rivals dan akan coba kembali dimanfaatkan lagi momentumnya tim FaZe Clan untuk bisa nge-revive dari arah seorang Bir 11. Tapi Vintores tidak tinggal diam, dilontarkan molotov bahkan membakar dirinya sendiri juga. Ya, entah kenapa yang terjadi ya. Dari tadi tuh FaZe Clan mainnya bercanda, tapi mereka masuk di top 5 dengan 8 elimination. Iya. Bisa begitu ya, main bercanda aja bisa masuk di top 5. Apalagi mereka main serius. Nah, itu dia. Padahal Dan dari tadi kita ngeliat kayak momen yang mereka dapetin gak terlalu banyak gitu. Tapi tiba-tiba 8 elimination, wow. betul-betul, dan juga ini circle memang menguntungkan banget sih buat tim FaZe Clan. Bahkan dari Infinity, Mela pun last man standingnya masih bisa bertahan, bahkan mendapatkan knockdown ke arah seorang Bir 11 yang tetap out lagi. Kali ini bahkan granat juga coba dilontarkan masuk ke bagian pos dan bye-bye untuk The Xavier, bahkan terlebih dahulu pulang ke bagian lobby. Dua tim pulang di waktu yang hampir bersamaan ternyata. Dan ada sebuah bensin tadi yang meledak. Gua bingung itu bunyi apa, tapi kayaknya bunyi bensin yang meledak. Dan For Rivals dengan granat dilemparkan, terbatas pemandangannya, ternyata lempar tipis saja bakal meletup. Dan ternyata masih belum mampu untuk mendapatkan knockdown lagi ke arah pemain dari FaZe Clan. Bir 11 masih bisa tertahan di balik sebuah kontainer. Yes, masih berada di bagian labirin di kontainer saat ini, berusaha untuk mendapatkan spotnya satu sama lain. Bahkan udah mulai semakin dekat juga posisi dari kedua tim yang berbeda. FaZe Clan Vintores pun masih berusaha untuk memaksimalkan poin yang ada. Bahkan dari Reed udah membuka firingnya juga ke bagian tim FaZe Clan, tapi predict shotnya masih belum tepat sasaran. Alright, For Rivals bergerak pelanan pasti tentunya dan berhasil mendapatkan Bir 11. Epi bakal langsung harus ke bagian depan dan dua pemain berhasil di take down. Vintores bakal backup, tapi masih ada jiggle dari seorang Epi dan ternyata Vintores yang memenangkan fight tersebut. Epi pun knock and valid menodebak. FaZe Clan masih ada dua player aktif yang tersisa. Todi K sedikit menarik mundur ke bagian belakang dan Bir 11 di arah lain dipulangkan ke arah lobby. Vintores dan Todi K yang bakal menjadi dua punggawa terakhir dari arah FaZe Clan. Yes, betul. 4 Dua lawan tim 2. yang mereka lawan. Dua tim yang mereka lakukan saat ini, dan bahkan lihat dari arah posisi Oh, juga udah AP. mulai join the fight. Dari arah AP dipulang langsung ada bagian lobby dan tampaknya dari arah FaZe Clan pun happy birthday dari arah seorang Rebelli yang memporak-porandakan Gila. akan jadi diburu oleh seorang Auto Tucson. Rusuh banget semua menembak dan tiba-tiba berusaha nutup dari arah belakang dan